Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget. Aku capek. Dan ini bikin aku jadi gak semangat. Shooting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Pelajarannya sudah selesai, apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. Bayaran? Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Bercanda. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Asuk ke benaya, son dieho. Kiu, cukurukuk, kukeru, pojeru. Aku sudah tak marah, walau masih teringat. Cikini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Katanya yang di sana kurang besar. Apanya? Pengorbanannya, perhatiannya, dan semua nungguin ya. Tarik, Mang. Tante kok jadi Kelamaan jomblo dia. jomblo itu apa? Bisa dimakan? Manis gak? Artinya nggak laku. Woi lah. Emang dijual? Maksudnya gak punya pacar, Celo? Udah sih. Oh, gak ada yang mau ya, Ma? Jangan ditambahin, Celo. Makanya, Diem. Gue sedih karena penonton kita sepi tahu. Apa kita mau konten lagi? Jangan dong. Aduh, belat. Nih, lihat. Apa itu? Tadi Celo nemu di depan pintu abang paket yang antel. itu. Gold play button. Wah, keren. Oh, terharu. Jadi, ayo semangat supaya bisa hibur penonton dan setia dukung kita. Subscriber. Terima kasih untuk kalian selama ini. Snow, kamu pakai jaket tebal gitu emang nggak panas? Kalian ngapain? Kece. Keluar Snow.
Juliet, lo tuh gak boleh berduaan sama cowok di dalam kamar. Cece sama Kofian boleh. Gue tuh udah gede, udah jadi orang dewasa. Gue hamil. Paling bentar lagi bercanda, 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 bercanda. Nih. Jangan. Mana tuh anak? Waduh, kabur. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow benar, Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang yang buka kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet. Hah? Ini beneran, Bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. Terus, Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin, meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, Opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan Opa semata. Astaga. Siapa yang jadi kambing? Aku menang. Halo, Ma. Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah, kau bisa koit dong. Fiat, kita main si siapa yuk? Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue jajan cimon po Helena tuh. Jangan, yang kalah bisa koit dong. Berisik loh. Terserah deh. Ayo Fiat. Siapa yang jadi kodok? Yes, aku menang. Lihat Fiat, beneran loh, duit aku nambah 100 juta. Crop. Fiat, Ada apa ini? gara-gara Juliet, Snow. Juliet, ayo tanding si siapa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian, koit dong. enggak, bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo, Snow, dulu gue gak tahu kalau mulai. Si siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Si siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Si siapa yang jadi zombie. Yes, aku menang. Si siapa Pelajaran kita sudah selesai. Silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Lo lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa, Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan
kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me. Mati lah, kayak mana ya kagak? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya di mana toiletnya pasti. Duh, bisa juga bang bahasa Inggris rumahnya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run strike. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor sweeping split turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ih, males kayak anak kecil aja. Grace. Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, call it dong. Call it dong. Baik, Pak. Juliet, titip ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Tifa. Tadi gue liat Tifa sama Luna di aula. Jadi inilah Tifa. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak jadi selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-atur. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gue lagi sedih pacar gue. Koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Tifa, tuh yang berani deketin Pasno. Kalau kau suka hati, Enggak, aku nggak mau. biar Aska urus dia. Oke. Luna, tolong. Maaf Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget.